Sempat disampaikan bahwa kita saat ini sedang merekrut kurang lebih 2.600 orang asli Papua yang tentunya ini akan sangat efektif apabila nanti pada saat mereka dikembalikan untuk berdinas di Papua diberikan pembekalan. Ini bagian dari komitmen kita untuk bagaimana memberikan layanan pendidikan untuk semua bagi siapapun anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada. Kemudian yang terakhir, beberapa hal yang selama ini sudah ada MOU antara dulu masih Kemendikbudristek dan sekarang Kementerian Pendidikan dan Menengah untuk nanti kita tindak lanjuti dengan kerjasama menyelesaikan berbagai persoalan tidak dari hilirnya tapi dari hulunya, dengan misalnya nanti ada program polisi ke sekolah atau mungkin nanti juga penyuluhan mengenai berbagai hal yang menyangkut ketertiban masyarakat oleh aparatur kepolisian dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Tadi juga disampaikan beberapa gagasan untuk kegiatan pramuka dan termasuk dalamnya adalah pramuka Bayangkara juga. Mungkin nanti coba kita eksplorasi untuk dihidupkan lagi karena kepanduan pramuka dan juga kepanduan yang lainnya ini juga kita perlukan untuk membentuk jiwa Bayangkara dan juga sikap-sikap di kalangan para pelajar ini dengan kedisiplinan dan berbagai hal yang positif untuk masa depan mereka. Kami kira demikian beberapa hal yang tadi sudah kita bicarakan. Setelah ini nanti akan ada tindak lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama atau mungkin juga MOU, karena MOU yang lama sudah harus kita perbarui karena kementeriannya ganti begitu. Dan kemudian nanti perjanjian kerjasamanya akan lebih detail dibicarakan secara table to table antara Kementerian Pendidikan dan Menengah dengan Bapak Kapolri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Kapolri. Cukup ya? Cukup ya? Ya. Program polisi mengajar. Bagaimana polisi ikut dalam kegiatan mendidik ya, utamanya di wilayah-wilayah seperti Papua yang tadi kita sampaikan. Memang kita sudah ada program polisi Piajar, polisi pergi mengajar. Biasanya itu dilakukan oleh anak-anak buah kita yang menjadi Babin Kamtimas atau menjadi anggota-anggota yang ada di wilayah Papua. Tadi sempat disampaikan bahwa kita saat ini sedang merekrut kurang lebih 2.600 orang asli Papua yang tentunya ini akan sangat efektif apabila nanti pada saat mereka dikembalikan untuk berdinas di Papua diberikan pembekalan untuk skill terkait dengan masalah bagaimana membantu program-program yang terkait dengan apa yang menjadi program dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dalam hal keterampilan mengajar. Ini tentunya mungkin akan bisa jauh lebih efektif dan sempat tadi kita diskusikan juga terkait dengan bagaimana penggunaan dana otonomi khusus yang bisa diarahkan untuk menjadi lebih tepat sasaran, karena memang di sana juga sebenarnya ada tenaga-tenaga pendidik dari orang asli Papua yang juga bisa dibiayai dengan biaya tersebut, sehingga kemudian bagaimana meningkatkan kualitas saudara-saudara kita terkait dengan masalah apa yang dibutuhkan itu betul-betul bisa berjalan. Kalau terkait dengan apa yang tadi disampaikan, tentunya ini yang tadi kita bicarakan di dalam rencana MOU dan perjanjian kerjasama untuk memberikan ruang mediasi atau restoratif justice terhadap pengaduan-kemaduan yang mungkin dilakukan oleh orang tua murid, yang tentunya kita harapkan bisa
mulai dengan proses mediasi terlebih dahulu. Karena memang itu menjadi hal yang kita harapkan juga bisa membuat guru juga lebih nyaman terkait dengan program-program yang kaitannya dengan masalah pendisiplinan, dan ini memang butuh sosialisasi pada saat siswa masuk, program pendisiplinannya seperti apa disampaikan ke orang tua murid sehingga kemudian sama-sama bisa saling memahami. Kecuali hal-hal yang sifatnya menyimpang, tentunya hal tersebut tentunya menjadi concern yang berbeda. Terima kasih. Baik, terkait dengan Undang-Undang 20/2003 dan juga Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebenarnya sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan guru, baik secara profesi maupun dalam hubungannya dengan keamanan dan juga jaminan yang berkaitan dengan profesi guru itu. Tetapi kalau misalnya itu dirasa masih belum memadai, memang kalau kita ketemu dengan DPR, itu ada 2 rancangan program legislasi nasional. Yang satu adalah revisi Undang-Undang 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan juga ada masuk prolegnas juga adalah revisi Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang 14 tahun 2005. Nanti kita lihat apakah kita cukup memasukkan di perubahan undang-undang ini atau membuat undang-undang yang baru. Kami akan melakukan pengkajian dengan ya memohon masukan dan juga aspirasi dari masyarakat. Cukup ya? Bahwa kita akan melakukan kerjasama, apakah itu dalam bentuk kurikulum atau ekstrakurikuler, untuk melibatkan Polri, memberikan sosialisasi terkait dengan masalah potensi-potensi kejahatan yang bisa menimpa anak-anak di dunia pendidikan. Seperti tadi disampaikan, masalah judi online, masalah narkoba, masalah tawuran, yang mungkin ini juga menjadi salah satu fenomena, dan kemudian hal-hal lain. Dan ini tadi sudah kita diskusikan, nanti akan kita tuangkan di dalam PKS kita. Kemudian untuk hal-hal lain terkait dengan yang tadi disampaikan, terkait dengan masalah ada pengaduan di medsos, akan segera kita cek dan kita tindak lanjuti. Yang jelas kalau memang dia juga menjadi bagian korban atau karena tidak tahuan, tentunya kita akan mengambil langkah untuk bisa memberikan yang terbaik dan memberikan rasa keadilan. Kira itu. Cukup? Oh, gimana Pak? Ada murid yang dia melanggar aturan, dan mohon maaf misalnya mereka yang ada persoalan-persoalan menyangkut asusila dan sebagainya, itu cenderung dikeluarkan. Dan mereka ini kemudian dalam pengamatan kami itu menanggung 2 beban. Pertama adalah beban karena dia sudah dikeluarkan dari sekolah, yang kedua adalah beban bahwa dia juga punya masalah dengan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga banyak kelompok-kelompok ini sebenarnya masih berusia muda, masih berusia remaja, dan masih dalam masa usia sekolah juga, sehingga mereka ini tidak mendapatkan layanan pendidikan karena sekolah formal tidak bisa menerima. Karena itu maka 2 opsi yang ada dalam pikiran kami sekarang, kalau kita meniru negara lain, itu ada namanya cottage school yang dikembangkan di Amerika, yang memang itu khusus untuk mereka yang secara psikologis, secara sosial ada masalah, dan mereka memang belajar di tempat pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga bisa dengan pendekatan boarding, yang selama ini juga beberapa sudah ada dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan. Tapi nanti formatnya seperti apa akan kita lakukan kajian lebih mendalam lagi, karena memang kami juga harus memiliki data yang cukup akurat untuk memastikan bagaimana penanganan ini bisa kami lakukan, sehingga mereka yang sudah menjadi korban ini tidak mendapatkan 2 masalah gitu. Seperti dulu kan ada kekerasan seksual yang dialami beberapa murid kan, mereka sesungguhnya korban, tapi kemudian malah dikeluarkan, dan ketika ditampung di sekolah formal
itu masyarakat memiliki penilaian negatif terhadap sekolah formal yang mau menampung mereka. Sehingga harus ada jalan keluar karena mereka tetap ingin belajar dan mereka harus kita berikan kesempatan untuk bisa tumbuh sebagai generasi bangsa yang hebat dan kuat dengan pendidikan yang kita berikan itu. Gitu. Ya, cukup ya. Masih ya, masih.